Informasi yang pertama tentunya informasi yang cukup membahagiakan begitu ya bagi Indonesia, di mana sejarah tercatat kala tim nasional sepak bola Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Tim asuhan Shin Tae-yong menaklukkan Korea Selatan melalui adu penalti 11-10 dan menjadi momen timnas U23 mematahkan kutukan panjang selama ini. Ini adalah rekor pertama tim Garuda Muda unggul atas Korsel dalam kelompok umur U23. Pertemuan antara kedua tim menunjukkan dominasi Korea Selatan U23 di mana timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan dalam 7 pertemuan terakhir. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Dalam laga persahabatan 2018 silam, timnas Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan juga bertanding sengit dengan skor 2-1. Secara keseluruhan, timnas Indonesia U23 selalu kalah dari timnas U23 Korea Selatan, di mana Indonesia U23 sudah kebobolan 24 gol dari Korea Selatan, sementara hanya berhasil mencetak 3 gol sebagai balasan. Namun, momentum positif dari fase grup Piala Asia U23 2024 memberikan harapan baru bagi skuad Garuda Muda. Dan sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bangga atas keberhasilan dari timnas melaju ke semifinal menjadi pencetak sejarah baru, terutama usai menumbangkan Korea Selatan raksasa Asia langganan Piala Dunia. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Ya, kita ke informasi selanjutnya di mana Partai Nasdem di sini memang telah kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. Kondisi ini membuat Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo kian gebok. Berdasarkan perhitungan KPU, terdapat 8 partai yang lolos di parlemen dengan perolehan suara di atas parliamentary threshold 4%. Partai tersebut diantaranya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Nasdem, dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Meski demikian, Partai Koalisi Pasangan Prabowo Gibran telah menggenggam total perolehan suara gabungan partai koalisi hingga 65,54 juta setara dengan 43,18%, yaitu dengan melibatkan Golkar, Gerindra, Demokrat, serta PAN. Bergabungnya Nasdem, maka total suara koalisi pemenang mencapai 52. Ini berarti partai yang bukan bagian koalisi dari Prabowo Gibran, yaitu PDIP, PKB, dan juga PKS. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Dari mancanegara, pesawat Boeing Lufthansa gagal melakukan pendaratan hingga terjadi touch and go di Bandara LAX Los Angeles, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Kondisi ini terlihat dalam video pesawat yang disiarkan dari YouTube dari Bandara LAX ketika Lufthansa Boeing 747-81 gagal melakukan pendaratan. Seorang terdengar memberikan reaksi terkejut, menyebut insiden tersebut sebagai pendaratan paling kasar. Saat itu pesawat terpaksa harus terbang kembali untuk berputar guna mendaratkan kembali pesawat di bandara tersebut. Tak lama kemudian, pesawat akhirnya berhasil mendarat sempurna di landasan dan juga belum diketahui apakah ada kerusakan termasuk korban. Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Kabinet Perang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan untuk membahas cara menghancurkan sisa-sisa terakhir 1/4 batalion terakhir Hamas di Rafah dan di tempat lain.
Meski demikian, juru bicara pemerintah Israel David Manser menolak mengatakan kapan atau apakah forum rahasia tersebut akan memberikan lampu hijau untuk operasi darat di Rafah. Israel telah meningkatkan serangan udara di Rafah semalam setelah menyatakan akan mengevakuasi warga sipil dari kota Gaza Selatan dan melancarkan serangan habis-habisan. Meskipun sekutu memperingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan korban jiwa yang besar, petugas medis di daerah kantong Palestina yang terkepung melaporkan 5 serangan udara Israel di Rafah pada Kamis pagi yang menghantam sedikitnya 3 rumah. Selain itu, serangan menewaskan sedikitnya 6 orang termasuk seorang jurnalis lokal di mana Duta Besar dari Palestina atau Dubes Palestina untuk PBB Ibrahim Khrasi mengaku takut dengan apa yang akan terjadi di Rafah. Kini warga berada pada tingkat kewaspadaan sangat tinggi dan warga pun kebingungan lantaran tidak diizinkan bepergian ke arah utara sehingga dikurung di wilayah yang sangat kecil. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 40 km dan lebar antara sekitar 5 km serta 12 km, merupakan salah satu wilayah yang paling padat penduduknya di dunia. Sebuah tim PBB yang mengunjungi lokasi persiapan dan juga dermaga untuk operasi bantuan maritim terpaksa berlindung di bunker pada hari Rabu setelah daerah tersebut diserang. Mereka berada di sana selama beberapa waktu tetapi tidak ada yang terluka.